Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Ayu Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 dengan kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tafsir tarbawi yang berjudul Pendidikan Qur'ani. Nah, apakah teman-teman tahu pendidikan Qur'ani itu apa? Baik, pendidikan Qur'ani adalah sistem belajar yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam membentuk karakter dan kecerdasan seseorang. Dalam hal inilah, Al-Quran bukan hanya dipelajari sebatas membaca dan menghafal ayat-ayatnya saja ya teman-teman, tetapi juga perlu dipahami dan dipelajari lebih dalam lagi maknanya, agar bisa diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menyatukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama, sehingga seseorang tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang pintar intelektual saja, tetapi juga memiliki hati yang baik dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kita mulai ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini terdapat ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi ini, yaitu materi pendidikan Al-Quran. Nah, ayat-ayatnya itu apa saja? Yaitu ada surah Ali Imran ayat 164 dan juga ayat Al-Jumu'ah ayat 2. Lalu bagaimana sih bunyi-bunyi ayat tersebut dan apa sih artinya? Nah, pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu surah Ali Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab, yaitu kitab Al-Quran, dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi maksud dari ayat ini itu adalah pengingat bagi kaum mukmin agar senantiasa bersyukur kehadiran Nabi Muhammad SAW. Tanpa bimbingan beliau, melalui Al-Quran dan Sunnah, manusia akan terjebak dalam kesesatan moral dan spiritual. Ayat ini juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar Al-Quran, memperbaiki diri, dan mengamalkan hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada ayat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minkum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Lalu arti dari surah Al-Jumu'ah ayat 2 ialah, Dialah yang mengutus seorang Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun
sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 ini merupakan bukti cinta Allah kepada manusia dengan tidak membiarkan mereka dalam kebodohan. Allah mengirimkan pengajar Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat derajat manusia dari yang rendah hingga menjadi tinggi, gitu, yang berilmu dan beradab jatuhnya. Oke, selanjutnya kita akan mulai ke pembahasan selanjutnya. Di pembahasan selanjutnya itu ada karakter guru. Nah, karakter guru ini ada 3 ya teman-teman, yaitu yang pertama tilawah, yang kedua tazkiyah, dan yang ketiga itu taklim. Nah, kita masuk ke penjelasan yang pertama dulu, yaitu tazkiyah, tilawah. Nah, tilawah itu berasal dari kata ta'la, yang berarti membaca dengan suara yang jelas dan merenungkan isi yang dibaca. Tilawah khususnya merujuk pada pembacaan Al-Quran dengan tartil, benar bacaannya, tajwidnya, dan juga maknanya, disertai dengan pemahaman dan penghayatan. Nah, contoh tilawah dalam karakter guru itu seperti seorang guru memulai kelas dengan membacakan materi dengan intonasi yang baik dan mudah untuk dipahami. Nah, lalu guru tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar yang jujur dan objektif tanpa menambah-nambahi informasi yang ia sendiri tidak tahu kepastiannya. Nah, guru tersebut juga memastikan setiap murid ini mendengar dan mendapatkan informasi yang benar dari si guru tersebut dengan fondasi pembelajaran. Jadi itu adalah contoh tilawah dalam karakter guru. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu yang kedua apa? Tazkiyah. Nah, jadi tazkiyah ini berasal dari kata tazakka, yang berarti membersihkan atau menyucikan diri dari dosa dan kesalahan, serta menyucikan hati, pikiran, dan perilaku agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh dalam tazkiyah ini itu seperti ada satu murid yang mengejek temannya karena dia salah menjawab pertanyaan dari guru tersebut, Nah, guru ini melihat itu ya tentu tidak dimarahi, tetapi guru tersebut mengajak muridnya untuk berdiskusi tentang pentingnya menghargai proses orang lain. Nah, contoh tazkiyah ini mencontohkan sikap rendah hati atau membantu membersihkan dari sifat sombong atau merasa lebih pintar. Jadi itulah contoh tazkiyah dalam karakter guru. Selanjutnya yang terakhir ialah taklim. Taklim berasal dari kata alima, yang berarti memberikan pengetahuan atau mengajarkan. Dalam Islam, taklim adalah proses penyimpanan pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan lainnya dengan tujuan membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, contoh taklim dalam karakter guru ialah seorang guru mengajarkan tidak hanya mengajar rumus untuk menghitung luas area, tetapi juga mengajarkan bagaimana rumus tersebut bisa digunakan untuk membangun rumah yang kokoh atau
membagi uang secara adil. Nah, jadi di sini guru tidak hanya mentransfer teks yaitu Alkitab Al-Quran, tetapi juga memberikan nilai guna dan kebijaksanaan al-hikmah dari ilmu pengetahuan. Nah, ketiga karakter ini yaitu tilawah, tazkiyah, dan taklim itu sangat penting bagi karakter guru. Nah, mengapa penting? Karena bisa menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kemuliaan akhlak dalam proses pendidikan. Melalui tilawah, seorang guru berperan sebagai komunikator yang memastikan pesan dan ilmunya tersampaikan secara akurat dan baik. Lalu, tazkiyah, seorang guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan spiritual murid, sehingga ia mampu mengubah perilaku murid tersebut dari yang awalnya buruk menjadi yang lebih baik. Dan yang terakhir ialah taklim. Guru memberikan kedalaman pemahaman dan kebijakan sehingga murid tidak hanya menjadi pintar secara teori, namun juga bijak dalam menerapkan ilmunya di kehidupan nyata. Jika seorang guru memiliki ketiga karakter ini, teman-teman, maka pendidikan yang ia berikan akan menjadi utuh dan mampu mencetak generasi yang cerdas akalnya sekaligus bersih hatinya. Setelah pembahasan yang surah Ali Imran ayat 164, ayat surah Al-Jumu'ah ayat 2, terus ketiga karakter yaitu apa tadi? Tilawah, tazkiyah, dan taklim. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya ialah tilawah tidak hanya menggurui, tetapi juga mengajak berdialog secara santai menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang menyejukkan hati. Tujuannya agar orang tersebut akan sadar oleh kebesaran Allah, merasa tenang, dan bisa menemukan solusi masalahnya sendiri secara alami dan sesuai tuntunan agama. Yang kedua ialah tazkiyah. Tazkiyah ini menjaga agar kondisi mentalnya tetap sehat. Caranya dengan membuang yang buruk, mengisi dengan yang baik, lalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir ialah taklim. Setelah hati tenang, langkah berikut dari taklim sendiri adalah memberi bekal ilmu. Nah, kita mengajak mereka untuk memahami Al-Quran, mengambil hikmah dari tuntunan Nabi dan paham aturan agama. Dengan ilmu inilah orang yang bersangkutan jadi punya peta atau pegangan hidup agar tidak gampang tersesat dan stres sendiri saat lagi menghadapi masalah baru. Nah, mungkin segitu saja presentasi materi mengenai pendidikan Qur'ani dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.